Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan. Di antara ada puasa adalah bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, selalu mengerjakannya, dan tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Di antara ada puasa adalah memperbanyak sedekah, berbuat baik, dan derma kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Karena itu, setiap kali bertemu dengan Jibril di bulan itu, beliau membacakan Al-Quran kepadanya. Di antara ada puasa adalah menjauhi larangan-larangan Allah, seperti kebohongan, celaan, hinaan, penipuan, pengkhianatan, melihat sesuatu yang haram, mendengarkan suara haram, dan hal-hal haram lainnya yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa dan orang-orang yang tidak berpuasa. Tetapi bagi orang yang berpuasa, lebih ditekankan. Di antara ada puasa adalah bersahur dan mengakhirkan sahur. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu bersahur, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Di antara ada puasa lainnya adalah berbuka dengan kurma, dan bila tidak ada, maka dengan air. Hendaklah segera menyegerakan berbuka ketika waktu maghrib tiba, atau bila menurut perkiraannya matahari telah tenggelam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka selalu menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Demikian, Allahu a'lam. Saudaraku seiman, saya ingin berbagi pada saat ini dengan sedikit saja 2-3 menit tentang masalah adab berbuka puasa. Saudaraku seiman, yang pertama adalah kontrol ego dan sifat tamakmu. Itu penting sekali. Karena tujuan daripada puasa adalah bagaimana mengontrol makan dan minum. Supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW, tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya. Ini bukan ajang balas dendam. Ini justru pengontrolan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sunnah Nabi SAW adalah memakan kurma kalau ada rutab, beliau dahulukan dengan rutab. Dan kalau tidak ada kurma basah atau rutab, beliau memakan kurma secara umum. Kalau tidak ada, beliau mengkonsumsi air. Dan dari riwayat ini, riwayat sahih, riwayat ahli sunan, berarti memang sangat dianjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma dulu, baru kemudian air, walaupun Anda dalam kondisi haus. Ya. Dan ini teman-teman sekalian adalah sebaik-baik buka puasa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, sebaik-baik buka puasa kalian adalah kurma, dan sebaik-baik makanan sahur kalian adalah kurma. Kontrol teman-teman sekalian, bukan ajang balas dendam. Setelah makan kurma beberapa butir, minum air, Anda sholat maghrib dulu, kemudian setelah itu baru Anda mengkonsumsi makanan berat agar perut Anda juga tidak kaget. Jangan terpengaruh dengan warna-warninya makanan, sehingga kita terpengaruh dengan ketamakan mata saja. Dan nanti mubadzir, tidak bisa dimakan. Jadi di sini dua hal, makan secukupnya yang dibutuhkan dan jangan berlebihan atau jalan mubadzir, karena Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan adalah kufur kepada Tuhannya. Yang kedua, jangan lupa saudaraku seiman membaca doa Bismillah, buka dengan itu dan keluarkan suaramu agar kau sendiri mendengarkan. Berapa banyak orang yang kena lama, berapa jam haus, berapa jam lapar, kemudian dia lupa. Dia pikir dirinya sudah mengucapkan Bismillah. Kalau Anda lupa baca Bismillah, maka itu kerugian buat Anda, kehilangan pahala. Bahkan dalam hadis disebutkan syaitan bisa mengambil makanan itu. Maka baca Bismillah. Jangan lupa doa Nabi SAW riwayat Abu Daud. Boleh kalau berbuka puasa membaca Zahabad Dhama'. Zahabad dhama artinya telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruq, dan juga telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala sempurna tercatatkan atau diterima. Jadi potongannya cuma 3. Zahabad dhama',
wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Dan juga pada saat minum, minumlah dengan tenang dan jangan bernafas di wadah Anda. Karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan Nabi SAW mengingatkan Salamah, anak dari istri beliau, Ummu Salamah, ya gulam, qul biyaminik, sammillah, qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, ya, bacalah bismillah kalau kau ingin makan. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di hadapanmu. Jadi ini termasuk adab yang harus diperhatikan. Dan jangan sampai kita justru mengagetkan diri kita. Yang terakhir teman-teman, jangan terlambatkan sholat maghrib hanya karena makanan. Makan, kemudian ada sholat maghrib. Karena tetap hadis Nabi SAW berlaku, perbuatan yang paling afdal adalah sholat di awal waktu pada sebelum ditanya. Apa afdal perbuatan? Kata Nabi SAW, as-salatu fi waktiha atau ala waktiha, sholat pada waktunya. Allahu a'lam. Selamat berbuka puasa. Saya Khalid Basalamah berdoa kepada Allah SWT, semoga Anda diterima puasanya, bukan cuma hari ini, tapi semua ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan yang lalu, dan juga yang akan datang. Dan jangan lupa berdoa, karena di waktu menjelang buka puasa seperti ini, itu doa mustajab. Begitu saja, terima kasih, sampai ketemu insyaAllah nanti malam dalam acara live kita, tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 adab berpuasa. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan beberapa adab berikut ini. Pertama, makan sahur. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Walaupun hanya dengan seteguk air, itu sudah terhitung makan sahur. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Disunnahkan untuk mengakhirkan sahur, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas dari Zaid bin Thabit. Dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau langsung berangkat salat. Aku berkata, berapa lama jarak antara adzan dan sahur? Dia menjawab, kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Jika azan telah terdengar dan makanan atau minuman masih di tangannya, maka boleh ia memakan atau meminumnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian yang mendengar azan dan bejana atau makanan masih di tangannya, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makannya. Kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, justru mengerjakannya, maka Allah tidak peduli dengan orang itu ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya untuk berpuasa. Ketiga, bersikap dermawan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan dari hari-hari biasanya di bulan Ramadan ketika Jibril datang menemuinya. Dan adalah Jibril selalu datang menemuinya setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan hingga Ramadan selesai. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril. Dan di saat ia bertemu Jibril, beliau lebih pemurah, lebih dermawan dibanding angin yang berhembus dengan lembut. Keempat, menyegerakan berbuka. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berbuka puasa dengan apa yang mudah. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Nabi biasa berbuka dengan rutab atau kurma segar sebelum mengerjakan salat. Jika beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamar, yaitu kurma masak. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau berbuka dengan air. Keenam, berdoa ketika berbuka puasa.
Rasulullah SAW jika berbuka puasa selalu membaca Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah.